Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Afdal Sadam, NIM 119070721 dari Teknik Elektro Uin Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan membahas tentang teknik pengintegralan dari mata kuliah Kalkulus 2. Nanti saya akan membahas tentang integral parsial, fungsi trigonometri, substitusi trigonometri, dan integral fungsi rasional. Baik, kita mulai saja tentang integral parsial. Integral parsial ini memiliki fungsi persamaan sebagai berikut, yaitu integral U dv sama dengan UV kurang integral V du. Yang dimana kita harus pilihlah turunan U yang sederhana atau yang mudah kita turunkan. Contohnya, hitunglah integral parsial dari persamaan integral X kali E pangkat X dx. Nah, dari persamaan ini, kita harus menentukan nilai U dan dv. Yang mudah diturunkan yaitu U. U-nya itu X. Ya, kita turunkan menjadi du-nya menjadi dx. Nah, sedangkan dv-nya itu E pangkat X dx. Yang akan diintegralkan. Sehingga mendapatkan V. Ya, V-nya itu E pangkat X. Lalu, setelah semua sudah didapatkan, kita masukkan ke dalam rumus persamaan, yaitu UV kurang integral V du. Lalu dimasukkan nilai U, V, itu X kali E pangkat X, X kali E pangkat X, dan integral V, yaitu E pangkat X, dan du, yaitu dx. Sehingga dapat persamaannya sebagai berikut. Ya. Lalu, integral parsial juga dapat dilakukan lebih dari satu kali. Nah, ini contohnya ya. Hitunglah integral dari X pangkat 2 sin X dx. Nah, yang pertama, tentukan terlebih dahulu nilai U dan dv-nya. Nilai U-nya yaitu X, yang mulai diturunkan ya. X pangkat 2 untuk U. Yang diturunkan menjadi 2x dx. Lalu dv-nya yaitu sin X dx. Yang akan diintegralkan, nilai sin X diintegralkan yaitu min cos X. Setelah itu kita masukkan ke persamaan. Nah, UV, U-nya nilainya X pangkat 2 kali V min cos X ya, dikurang integral V yaitu min cos X, du-nya 2x dx. Sehingga kita kalikan, ini jadi min, ini negatif, dikali negatif menjadi positif. Nah, di sini masih ada integral. Jadi sulit diintegralkan. Jadi kita harus mengintegralkan parsial lagi. Yang dimana kita harus menentukan nilai U dan dv-nya lagi. Nilai U-nya yaitu X, dv-nya yaitu cos X dx. Nilai U-nya akan diturunkan dan dv-nya akan diintegralkan. Sehingga mendapatkan nilainya du-nya dx, V-nya sin X. Nah, dari persamaan yang ini, kita turunkan ke bawah. Lalu, ini kita integral parsialkan, masukkan ke dalam rumus integral parsial, yaitu UV kurang integral V du. Nah, lalu, disederhanakan. 2 kali X sin X. Ya, lalu ini apa ya, diintegralkannya sin X menjadi cos X. Nah, udah itu kan min kali min positif. Nah, 2 dikali cos X. Sehingga hasilnya ini. Ya, lanjut. Lalu, di sini ada kemungkinan integran fx muncul lagi di ruas kanan. Nah, apa itu integran? Integran itu persamaan ini nih, yaitu integral dari fx. Nah, ini yang dinamakan integran.
Mari kita langsung lihat contohnya saja. Hitunglah integral E pangkat X cos X dx. Nah, hal yang pertama dilakukan sama seperti sebelumnya, tentukan dahulu U dan dv-nya. Lalu cari du dan v-nya. Udah itu, lalu dimasukkan ke persamaan integral parsial. Udah dimasukkan sehingga mendapatkan hasilnya yaitu E pangkat X sin X kurang integral sin X E pangkat X dx. Nah, ini tuh masih sulit diintegralkan, sehingga kita harus mengintegralkan parsial lagi. Seperti itu. Kita tentukan nilai U-nya yang mudah diintegralkan yaitu E pangkat X diturunkan menjadi E pangkat X dx. Lalu sin X merupakan dv, sin X dx yang akan diintegralkan menjadi min cos X. Sehingga kita masukkan kembali, ini turunkan E pangkat X sin X-nya, diturunkan, dikurang, masukkan nilai yang telah dicari ke dalam rumus integral parsial, yaitu min E pangkat X cos X ditambah integral E pangkat X cos X dx. Nah, di sini itu masih tidak bisa diintegralkan, jadi harus diparsialkan lagi. Ini yang di warna biru ini. Nah, kita bisa dapat baca keterangannya di sini. Tapi kita dapat dilihat terdapat fungsi integran yang sama di ruas kiri dan ruas yang sama pada ruas kiri. Nah, ini kan sama yang ini sama ini. Lalu kita pindahkan gitu. Melewati sama dengan menjadikan ini min jadi plus. Sehingga mendapatkan 2 integral E pangkat X cos X dx sama dengan E pangkat X sin X tambah E pangkat X cos X plus C. Tetapi ini belum selesai, karena yang kita cari itu integral dari E pangkat X cos X dx. Sehingga kita harus menghilangkan gitu istilahnya, menghilangkan si 2 ini. Jadi kita perlu memindahkannya ke bagian sini, itu dengan cara dibagi. Nah, kita menghilangkannya ke sini menjadi integral E pangkat X cos X dx sesuai yang dicari sama dengan 1/2 dari 1/2 E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X plus C. Ya, yang kedua ini merupakan integral fungsi trigonometri yang dimana jika kita menemukan fungsi integral cos pangkat n x dx dan integral sin pangkat n x dx. Nah, ini mempunyai 2 kondisi, yaitu untuk kondisi ganjil dan untuk kondisi genap. Jika dalam soal ditemui kondisi yang ganjil, maka kita gunakan rumus sebagai sinnya dipisah gitu. Menjadi sin X ditambah sin pangkat N min 1X. Begitu juga dengan cos. Dan di sini dengan ganjil ini digunakan identitas yaitu sin pangkat 2X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, kita mempunyai contoh di sini, yaitu hitung integral dari sin pangkat 3X dx. Nah, yang dimana kita pecah sin pangkat 3-nya ini jadi sin pangkat 2X kali sin X dx. Nah, sin pangkat 2X ini kita gunakan fungsi identitas, yang dimana sin pangkat 2X sama dengan 1 kurang cos kuadrat X. Cosnya pindah ke belah kanan. Jadi seperti ini. Nah, lalu sin X dx-nya ini
turunannya yaitu cos X dx, sehingga fungsinya menjadi cos X, d cos X, bukan lagi menjadi fungsi sin X. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, integral ini itu sama dengan fungsi integral X ini. Untuk mempermudah itu penghitungannya, yang dimana integral 1 dari 1 itu X, integral dari min X pangkat 2 yaitu 1/3 X pangkat 3. Tinggal kita rubah X-nya ke fungsi cos X. Jadi cos X min 1/3 cos pangkat 3X plus C. Seperti itu. Lalu untuk N bagian genap ini kita gunakan pecah dipecah menjadi sin pangkat nx tambah sin pangkat n min 2x. Begitu juga dengan cos. Lalu gunakan identitas ini, rumus identitasnya, yaitu cos kuadrat x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Ada juga contohnya, yaitu integral dari sin pangkat 4x dx. Yang dimana kita pecah di sini sin kuadrat x kali sin kuadrat x dx, integral kita ubah bentuk sin kuadrat x menjadi 1 min cos 2x per 2. Ini ada 2 kita pindah ke sisi sini jadi 1/4. Lalu bagian atas ini kita jabarkan menjadi 1 kurang 2 cos 2x ditambah cos kuadrat 2x dx. Lalu kita integralkan satu-satu yang ada di kurung ini. Yang hasilnya ini menjadi x, jadi 1/4 x. 2 cos 2x ini menjadi min 1/4 sin 2x. Nah, ini terpecah ya, dipecah 1 tambah cos 4x per 2 ini menjadi 1/2 dx tambah integral 1/2 cos 4x dx. 1/2 ini menjadi 1/8x. 1/2 cos 4x dx ini menjadi 1/32 sin 4x. Jangan lupa plus C. Lalu kita samakan yang sama, ditambahkan menjadi 3/8x min 1/4x sin 2x tambah 1/32 sin 4x plus C. Ini hasilnya. Lalu ada juga bentuk lain yang berbeda, yaitu integral dari sin pangkat mx cos, ini pangkat ya, cos pangkat nx dx. Nah, untuk n atau m ganjil, keluarkan sin x atau cos x, lalu gunakan identitas sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1, sama seperti yang tadi. Nah, ini ada contohnya, yang dimana ini sin pangkat 3x ini ganjil. Nah, yang ganjil ini keluarkan, jadi sin kuadrat x dipecah menjadi sin kuadrat x juga, lalu ada cos kuadrat x. Nah, kita gunakan rumus identitas ini, yang dimana sin kuadrat x yaitu 1 kurang cos kuadrat x, lalu cos kuadrat x, masukkan juga, lalu sin x dx, ini turunannya merupakan d cos x. Jadi sin x dx ini menjadi d cos x. Jadi fungsinya berubah menjadi fungsi cos x, bukan lagi fungsi x. Lalu kita ini min dijabarkan cos pangkat 2x kurang cos 4x ya, ini dikalikan lalu fungsi dari cos x. Nah, fungsi cos x ini sama dengan fungsi ini cos x ini, biar lebih mudah menghitungnya gitu. Yang dimana kita ketahui min x pangkat 2 dx yaitu 1/3
cos 1/3 X pangkat 3, yang dimana integral dari X pangkat 4 yaitu 1/5 X pangkat 5. Nah, kita rubah X-nya ini menjadi fungsi cos X, biar lebih mudah, seperti itu. Jika kita menjabarkan fungsi integral sin X cos X, ini kita menemukan hal-hal baru, yaitu ketika kita menemukan fungsi sin X, min sin X dx, fungsinya ini akan berubah menjadi cos X. Ya, ketika kita menemukan fungsi cos X, fungsinya akan berubah menjadi sin X, sesuai dengan turunannya. Nah, lalu di sini ada bentuk dengan bentuk integral dari sin pangkat mx dan cos pangkat nx dx menjadi jumlah suku-suku dalam konsius. Lalu gunakan identitas sama seperti yang tadi, yaitu cos 2x sama dengan 2 cos pangkat 2x min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Ini ada contohnya, yaitu integral dari sin kuadrat x cos kuadrat x dx, yang dimana ini genap ya, dua-duanya. Kita tinggal ubah dalam bentuk ini, 1 min cos 2x per 2 kali 1 plus 2 cos 2x per 2 dx. Kita ini 2 menjadi 1/4. Lalu kita ini jabarkan 1 menjadi 1 min cos kuadrat 2x. Lalu ini hasilnya integral 1 min cos 4x per 2 dx. Lalu dikalikan ya. Diintegralkan dulu. Lalu dikalikan dengan 1/4. Lalu ini hasilnya. Sekarang bentuk lain dari integral yaitu tangen. Tangen berpasangan dengan sekan dan kotangen berpasangan dengan kosekan. Yang tadi di mana sin dan cos ya. Jika bentuk integral tan pangkat mx kali sekan pangkat nx dx dan integral kotangen pangkat ms kali kosekan pangkat nx dx, gunakan identitas ini, yang dimana gunakan untuk tangen pangkat kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x min 1. Nah, untuk kotangen kuadrat x yaitu kosekan kuadrat x min 1. Untuk turunannya, tangen itu menjadi sekan kuadrat x dx, dimana lalu d kotangen, untuk turunan kotangen itu dari min sekan kuadrat x dx. Ini ada contoh, yaitu dimana integral tangen 4x dx kita pecah pangkat 4-nya menjadi 2, tangen pangkat 2x kali tangen pangkat 2x dx. Nah, lalu kita keluarkan, ubah salah satu tangen menjadi rumus ini, sekan kuadrat x min 1. Nah, dx. Lalu kita kalikan tangen kali sekan kuadrat x dikurang integral dari tangen kuadrat x dx. Kita ubah ini. Alhamdulillah. Kita ubah ini sekan kuadrat x dx menjadi turunannya yaitu d tan x. Dan ini kita rubah integral tangen kuadrat x-nya menjadi sekan kuadrat x min 1. Kita tinggal integralkan semuanya menjadi 1/3 tan x, ini menjadi fungsi tan x, ini fungsi x. Jadi 1/3 tangen pangkat 3x min tangen x tambah x tambah c. Nah, untuk yang b ini ada integral dari tangen kuadrat x sekan pangkat 4x dx. Di mana kita rubah si sekan pangkat 4x dx-nya ini pecah menjadi 2. Lalu
integral tangan pangkat 2x kali sekant kuadrat x dx yang pecah tadi ya. Lalu sama dengan integral dari tangan kuadrat x sekant kuadrat x-nya ini rubah menjadi sekant. Nah, ini dari sekant kita pindahkan min satunya menuju plus, menuju ke ruas kiri menjadi plus. Jadi 1 ditambah tan kuadrat x. Nah, lalu untuk sekannya ini sekant kuadrat x dx-nya ini kita rubah ke turunan ke fungsi d tan x, fungsi d tan x. Nah, d tan x fungsi ini punya bentuk sama seperti ini fungsi x-nya biar lebih mempermudah perhitungan, yaitu integral x pangkat 2 dalam kurung 1 tambah x pangkat 2 dx. Kita kalikan x pangkat 2 ini dengan 1 dan x pangkat 2 ini dengan x2. Sama. Tuh, kalikan. Hasilnya menjadi integral tangan pangkat 2x tambah tangan pangkat 4x. Fungsi dari tangan x. Lalu kita tinggal turunkan x pangkat 2 jadi 1/3 x pangkat 3 tambah 1/5 x pangkat 5 plus c. 1/3 kita tinggal ubah menjadi fungsi tan f. Jadi 1/3 tan pangkat 3x tambah 1/5 tan pangkat 5x plus c. Sama saja ya. Ya, yang ketiga ini merupakan substitusi trigonometri. Nah, nanti ada 3 bentuk integran. Yang bentuk pertama itu akar dari a kuadrat min x kuadrat dengan restriction dari min 90 sampai 90. Rumus substitusinya yaitu x a sin t. Nah, kita punya contoh di sini, yaitu integral dari akar 25 min x kuadrat per x kuadrat dx. Di mana kita ketahui kan di sini akar 25 min x kuadrat itu bentuknya 5 kuadrat min x kuadrat. Nah, sehingga x-nya kita dapatkan yaitu 5 sin t. Dan dari rumus ini nih, substitusinya. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. dx-nya belum. Dx-nya kita dapatkan 5 cos t dt. Masukkan integral akar 25 min 25 sin kuadrat t yang tadi. Terus dikali dx. dx-nya itu 5 cos t dt per x kuadrat, yaitu 25 sin kuadrat t. Nah, yang ini kita disederhanakan bisa jadi kayak gini, yaitu integral dari akar 25 min dalam kurung 1 min sin kuadrat t. Yang di 5-nya ini dibagi coret-coret jadi 1/5 sin kuadrat t ya. Bentuknya jadi kayak gini. Yang kita ketahui di sini bahwa ini merupakan rumus identitas. Nah, rumus dari identitas. Yang dimana ini itu merupakan cos t. Ketika N25-nya bisa keluar menjadi 5, 5-nya coret. Nah, ini cos t dikali cos t, yaitu cos kuadrat t per sin kuadrat t, karena 5-nya tadi udah dicoret, kan? dt. Lalu bentuk ini itu bisa disederhanakan lagi menggunakan kotangan kuadrat menjadi kotangan kuadrat t, integral kotangan kuadrat t dt. Kotangan kuadrat t ini bisa menggunakan rumus identitas lagi. Nah, kotangan kuadrat t menjadi kosekan kuadrat t min 1. Ya, betul. Lalu diintegralkan menjadi kotangan t min t
tambah C. Tapi ini belum selesai. Ini bisa karena ini masih bentuk T, karena kita menginginkan bentuk X. Kita tahu untuk mencari nilai T ini, itu sin T sama dengan X per 5. Ya. T-nya yaitu arcusin atau sin inverse X per 5. Untuk nilai T-nya, untuk kotangan T itu, ini alasnya akar 25 min X kuadrat per X. X kuadrat. Ya. Dikurang, T-nya tadi udah diketahui, sin inverse dari X per 5 plus C. Nah, dalam bentuk ini udah selesai. Lalu, integral dengan bentuk akar dari A kuadrat plus X kuadrat. Dengan rumus substitusinya, itu X sama dengan A tan T. Ini contohnya, itu integral dari 1 per X kuadrat akar dari 25 plus X kuadrat. Sama seperti yang tadi, jadi 5 kuadrat, akar dari 5 kuadrat plus X kuadrat ya. Nah, yang kita ketahui di sini X-nya 5 tangen T, karena di sini A tan T. Lalu dx-nya menjadi 5 sekan kuadrat T. dx-nya diubah jadi 5 sekan kuadrat T dt. Integral dari 5 sekan kuadrat T per X-nya kita masukkan jadi 25 tan kuadrat T akar dari 25 tambah 25 tan kuadrat T dt. Nah, ini kita sederhanakan bentuknya sama seperti yang tadi. Ini sama, sederhanakan dalam akarnya dulu. Lalu diubah ya. Ini coret. 25-nya keluar, coret, 55 habis. Jadi 1 per 25 integral sekan kuadrat T per tan kuadrat T. Ini 1 plus tan kuadrat T itu rumus identitas, yaitu sekan kuadrat T dt. Lalu ini bisa disederhanakan sekan T per tan kuadrat T, yaitu cos T per sin kuadrat T. Nah, ini prosesnya 1 per cos T kali cos kuadrat T per sin kuadrat T. Jadi cos T per sin kuadrat T, sehingga lebih mudah gitu kita menghitungnya. Jadi 1 per 25 integral cos T per sin kuadrat T dt. Yang cos T ini kita turunkan menjadi fungsi sin T. Nah, udah diketahui di sini dt, d sin T kali T. Lalu ininya rumusnya yaitu min 1 per 25 sin T. Pas diintegralkan ya. Lalu kita masukkan nilai intinya dari segitiganya, yaitu ini akar 25 min X kuadrat per 25X hasilnya. Nah, kan sin T ini kan diituin dulu kan. Dari min 90 sampai 90 dari tan inverse X per 5 nilai T ini. Jadi hasilnya min akar 25 plus X per 25X tambah C. Tuh. Ini hasilnya udah X ya kan. Tadi T-nya diubah. Jadi ini. Masukin tan inverse. Oke, lanjut. Lalu integran dengan bentuk X kuadrat min A kuadrat. Dengan rumus substitusinya yaitu X sama dengan A sekan T. Nah, ini contohnya, yaitu integral dari 1 per X kuadrat akar dari X kuadrat min 25 dx. Ya, sama seperti yang tadi, tidak jauh beda. Kita dapatkan hasil di sini.
X-nya yaitu 5 secant T. 5 secant T dari rumus ini. Lalu dx-nya 5 secant T tan T dt. Untuk dx-nya kita masukkan, yaitu integral 5 secant T tan T dt. Oh, ini dt-nya ada 2, coretnya. Lalu per 25 secant kuadrat T akar 25 secant kuadrat T min 25. Ya, sama seperti yang tadi. Kita sederhanakan menjadi 1/25 integral dari secant T kali tangan T. Ini coret-coret. Ini 25-nya keluar. 5 kali 5. 5 jadi 25. Ya, 1/25 integral secant T kali tangan T per secant kuadrat T dikali tangan T. Ya, secant kuadrat T kali tangan T. Nah, ini rumus apa ya? Itu dari rumus yang sebelumnya. Rumus identitas ya, rumus identitas. Yang dimana nanti ini 1 dikosekan. Ya, yang pokoknya nanti cari di sebelumnya berubah menjadi tangan T ya. Nah, di sini tangan T-nya dapat dicoret. Coret. Sehingga menjadi 1/25 integral dari cos T dt. Kita ketahui integral dari cos T yaitu sin T, ya kan? Yaitu jadi 1/25 sin T plus C. Lalu kita cari di sini dari akarnya. Oh iya, T-nya kan kita cari dahulu menjadi secant inverse X per 5. Kita masukkan ke dalam T ini, plus C. Lalu kita dapatkan hasil ini. Hasilnya sudah X. Ya, jadi hasilnya akar X kuadrat min 25 per 25X plus C. Ya, sekarang substitusi bentuk akar. Integran memuat akar dari AX plus B, yang dimana N-nya ini bisa berapapun. Nah, semisal kita mempunyai bentuk U dari AX tambah B, akarnya N, kita bisa lihat contoh di sini dari integral 1/2 plus 2 akar X dx. Nah, di sini kita dapat menentukan nilai U-nya. Nilai U-nya yaitu akar X, lalu kita istilahnya menghilangkan akarnya, jadi dikuadratkan, jadi U kuadrat sama dengan X. Lalu gunakanlah turunan implisitnya. Turunan implisit dx itu 2U sama 2U du per dx, bisa sehingga menghasilkan dx sama dengan 2U du. Kita substitusikan, kita masukkan ke dalam dx, jadi integral 2U du per 2 plus 2U. Nah, dalam bentuk ini kita lebih mudah. Jadi ini 2, kita bagi 2 semuanya menjadi 1 integral U per U plus 1 du. Jadi seperti ini. Nah, dalam bentuk ini itu integral 1 per U du itu sama dengan ln U plus C. Sehingga kita dapat menuliskannya seperti ini, yaitu integral U plus 1 min 1 per U plus 1 du. Nah, dalam penghitungan ini, itu kita selesaikan terlebih dahulu yang U plus 1 per U plus 1, ini sama dengan 1, lalu min 1 per U plus 1. Kali ini ya, disilang ya. Jadi min 1 per U plus 1. Nah, lalu kita hitung integralnya dari fungsi du. Integral 1 yaitu menjadi U. Terus integral dari 1 dari min 1 per U plus 1 du yaitu bentuknya menjadi ln.
min ln U plus 1 plus C. Nah, di bentuk ini belum selesai, kita masukkan ke fungsi X. Kita masukkan U-nya yaitu akar X min ln 1 plus U-nya itu akar X, masukkan lagi plus C. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang keempat ini merupakan integral fungsi rasional, yang dimana integran memiliki bentuk fungsi rasional fx sama dengan px per qx, yang dimana derajat p lebih kecil daripada derajat q, yaitu derajat pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, di fungsi integral fungsi rasional ini memiliki 4 bentuk, yaitu pertama, faktor linear tidak berulang, yang kedua linear berulang, yang ketiga kuadratik tak berulang, dan yang keempat kuadratik berulang. Faktor linear tak berulang ini memiliki bentuk Qx-nya seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini ya. Sedangkan bentuk linear berulang bentuknya memiliki bentuk Qx seperti ini, dan bentuk Px per Qx-nya seperti ini. Yang akan dicari di sini yaitu A1, A2, dan AN jika sampai AN. Dan linear berulang ini juga sama. Yang akan dicari yaitu A1, A2, AP-1 sama A sampai AP. Nah, yang kuadratik tak berulang ini memiliki bentuk Q seperti ini, yaitu A1x kuadrat tambah B1x tambah C. Berbeda dengan yang tadi ya, ini ada C, ini tidak ada. Nah, yang di sini bentuknya kita masukkan ke sini. Yang kita cari di sini yaitu A1, A2 sampai AN dan B1, B2 sampai BN. Nah, yang kuadratik berulang, nah ini memiliki bentuk Qx seperti ini. Yang akan dicari juga A1, A2, AP-1 sampai AP. Dan B1, B2, BP-1 sampai BP. Seperti itu. Ini mempunyai bentuk masing-masing ya. Lanjut. Nah, ini merupakan ada contoh dari kuadratik dari kuadratik faktor linear tidak berulang. Nah, ini contohnya, yang dimana kita memiliki integral x plus 1 per x kuadrat min 9. Lalu faktorkan penyebutnya. Yaitu x plus 3, x min 3 ya, yang ini x kuadrat min 9. Lalu udah itu kita masukkan nih nilai A. Jadi seperti ini ya, A per X plus 3 tambah B X min 3. Kita kalikan silang. Lalu sehingga X plus 1 yaitu A di X min 3 plus B X plus 3. Disederhanakan. Lalu kita pisah A plus B yang memiliki konstanta X dan memiliki konstanta AB. Lalu udah itu kita samakan koefisien kiri dan kanannya. Ini yang atas dikali 3, yang di bawah kali 1. Ini di substitusi, yang di eliminasi ya. Eliminasi. Lalu kita mendapatkan nilai B dan nilai A-nya. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan ini. Kita masukkan ke sini, yaitu A-nya 1/3, B-nya 2/3. Diintegralkan, bentuk integral dari 1/3 per X plus 3 dx, yaitu 1/3 ln X plus 3. Dan integral 2/3 per X min 3 dx, yaitu 2/3 ln X min 3 plus C. Ini bentuknya.
sebenarnya dari fungsi ini itu dari contoh ini itu kan contoh dari faktor linear tak berulang kan bentuknya. Nah, untuk linear berulang, kuadratik tak berulang dan kuadratik berulang itu sebenarnya sama. Contohnya kita pecah menjadi bentuk-bentuk ini ke dalam rumusnya. Ini rumusnya, bentuk rumusnya. Ini bentuk linear berulang, rumusnya seperti ini. Lalu kita samakan koefisiennya. Samakan koefisiennya kiri dan kanan. Lalu dieliminasi. Lalu substitusikan ke dalam persamaan. Nah, ini sebenarnya sama. Nah, lalu kali ini kita akan bahas tentang integral lipat 2. Yang dimana kita akan bahas tentang definisi integral lipat 2, lalu menghitung integral lipat 2, sifat integral lipat 2, integral lipat 2 atas daerah sembarang, dan integral lipat 2 dalam koordinat polar. Nah, pertama definisinya terlebih dahulu. Definisi integral lipat 2 yaitu misalkan Z yaitu f x, y terdefinisi pada R merupakan suatu persegi panjang tertutup. Nah, yang dimana Z ini Z sama dengan f x, y yang daerah terdaksir ini yaitu R x, y dari A di X-nya dari A sampai B dan Y-nya dari C sampai D. Ini R-nya ya, R dari A sampai B, dari C sampai D. Nah, nanti kita sebenarnya integral lipat 2 ini akan menghitung volume yang ada di sini. Seperti itu. Lanjut. Lalu menghitung integral lipat 2. Nah, ini ada contohnya. Hitung integral lipat 2 berikut, yaitu integral dari batas R, ini R, dari integral x kuadrat plus 2y kuadrat dA. Nah, dA-nya ini nanti kita dapat ubah bentuknya menjadi dx dy atau dy dx. Yang dimana nilai R, yang dimana R-nya yaitu x, y, x-nya dari 0 sampai 6, x-nya dari 0 sampai 6 ya, lalu y-nya dari 0 sampai 4, 0 sampai 4 ya. Lalu kita ubah bentuk integralnya menjadi ini. Nah, dari 0 sampai 4, dari 0 sampai 6 dx. Sebenarnya ini penulisannya bisa dibalik ya. Kita bisa terlebih dahulu menghitung dx atau terlebih dahulu menghitung dy. Nah, konsepnya itu sama, cuma kita akan mengintegralkannya 2 kali seperti itu. Lalu ini turunkan nilai y-nya menjadi 2y kuadrat menjadi 2 per 3 y pangkat 3. Dan x kuadratnya jadi x kuadrat y karena pasti dy. Masukkan nilainya dari 4, masukkan 4x kuadrat, 2 per 3 y pangkat 3 menjadi 128 per 3 dikurang 0. Ya, dikurang 0 sampai 0 dari batas 0 sampai 4. Dimasukkan satu-satu, lalu kita tinggal menghitung integral dari dx-nya, yaitu batasnya dari 0 sampai 6. Kita integralkan dulu, ini jadi 4 per 3 x pangkat 3, lalu ini jadi 128 per 3 x. Kita masukkan nilai batas atas dan batas bawahnya, masukkan di 6-nya dimasukkan, jadi 4 per 3 kali 6 pangkat 3 tambah 128 per 3 kali 6 dikurang 4 per 3 kali 0 tambah 128 per 3 kali 0. Hasilnya seperti ini. Hasilnya menjadi 544. Cara penulisan juga dapat dibalik. Jadi kita dapat menghitung dx dulu. Jadi batas bawah dan atasnya itu 0 sampai 6. Lalu dj-nya itu dari batas bawah sampai atasnya 0 sampai 4. Sama saja hasilnya. Lalu ada sifat integral lipat 2.
Nah, misalkan f(x, y) dan g(x, y) terdefinisi di persegi panjang R. Nih yang tadi ya. R, panjang R. Yang dimana itu sifat pertama ini, jika ada konstanta, maka konstantanya keluar. Ininya keluar ke sini. Jadi integral f(x, y) dari dA. Yang dA-nya tadi bisa diubah menjadi dy dx atau dy ya. Lalu jika mempunyai fungsi ini, integral ini, sifat 2-nya, kita bisa integralkan lipat 2 dari f(x, y) dan gx, y dA. Nah, yang lalu fungsi ketiganya, sifat ketiganya, jika R sama dengan R1 gabungan R2. Nah, ini, maka memiliki sifat ini R1 gabungan R2, kita dibikin 2 integralnya, ditambahkannya jadi R1 dari integral ini fx, y dA, lalu integral dari R2 fx, y dA ditambahkan. Lalu jika fx, y kurang dari sama dengan gx, y, kita bentuknya jadi seperti ini. Ya, yang lalu ada ini integral lipat 2 daerah sembarang. Yang dimana nanti fungsi gx-nya ya seperti ini. Dan di integral lipat 2 ini mempunyai 2 daerah sembarang, yaitu ada tipe 1 yang x-nya konstan dan tipe 2 yang y-nya konstan. Kita lihat di sini. Yang tipe 1 ini, dengan tipe x konstan, kita lihat integral lipat 2 pada daerah D dapat dihitung sebagai berikut. Nih, karena di sini x-nya konstan, maka x-nya ini tetap, y-nya yang akan bergerak ke atas. Jadi, y-nya akan bergerak ke atas. Integral, lalu rumusnya sebagai ini, integral dari fungsi D, n dari batas D, dari fx, y dA. Nah, lalu kita buat seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena nanti integral yang luarnya itu yang paling luar harus berupa konstanta agar dapat dicarinya. Integral paling luar kan konstanta yang diketahui itu integral dari si x-nya konstan kan, jadi bentuknya dy dx, bentuknya harus ini, yang dimana nilai x-nya itu dari A sampai B sudah diketahui, dan nilai y-nya ini tidak konstan, jadi berubah-ubah seperti itu. Lalu ada tipe 2, yaitu yang y-nya konstan atau y-nya tetap. Ini sudah diketahui, di mana fungsi x dan y, dari yang y-nya itu dari c sampai d. Nah, sudah diketahui ya, dan nilai x-nya itu berubah dari kiri ke kanan, berubah. Maka kita penulisannya ditulis sebagai berikut. Fungsinya yaitu dx dy, bukan dy dx. Jadi sebelumnya kan dy dx, lalu ini dx dy. Karena yang konstannya yaitu nilai y. Seperti itu. Oke. Lalu di sini ada integral lipat 2 dalam koordinat polar. Misal, hitunglah integral dari pangkat x kuadrat plus y kuadrat dA, yang dimana d-nya itu x, y dari x kuadrat tambah y kuadrat itu kurang dari sama dengan 4. Nah, dalam sistem koordinat kartesius, integral ini sulit diselesaikan dengan melihat hubungan kartesius dan polar ya. Kita ketahui bahwa bentuk ini tuh merupakan bentuk lingkaran, yang dimana x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2 kuadrat kan. Nah, ini bentuknya. Dalam hubungan kartesius dan polar, kita dapat mencari nilai x dan y-nya.
yang dimana nilai X-nya itu X cos theta, R cos theta, yang di sini ya, R cos theta, maaf, mana, dan sini ya, R cos theta, dan Y-nya itu dari sini sampai sini, ya, ini R sin theta, R sin theta, ya, dan dimana tetanya itu bisa dicari jadi tan inverse Y per X, tan inverse Y per X. Dimana nih R-nya ini kan 2 kan ya, ini titik P, R, theta. Ya, hapus. Selanjutnya, ya di sini ada integral lipat 3, dimana pertama partisi balok B menjadi N bagian, di balok B ya, menjadi N bagian, yaitu B1, B2, sampai BK, sampai Bn. Definisikan nilai mutlak delta sebagai diagonal ruang terpanjang dari BK. Di BK, nilai delta sebagai nilai mutlak terpanjang, ya. Lalu ambil XKX bar, YKX bar, dan ZKX bar dari nilai BK. Nah, ini ya. Lalu bentuklah jumlah Riemannnya. Riemannnya fungsi limit sebagai berikut. Nah, fungsi limitnya ini tidak jauh berbeda dengan integral lipat 2 yang sebelumnya kita bahas. Lalu di sini ada contohnya. Hitunglah integral dari B dari fungsi X kuadrat YZ dV, dengan B adalah balok dengan ukuran B. Nah, ini B-nya X, YZ-nya sudah diketahui, batas atas dan batas bawahnya. Batas atas Y dari 1 sampai 2, dari 1 sampai 2, Y dari 0 sampai 1, dan Z dari 1 sampai 2. Kita urutkan menjadi X terlebih dahulu ya. Mohon maaf tadi perhitungannya salah. Ini X, ini Y, ini Z. Dibalik. Kita hitungkan dulu. Sebenarnya bisa dibalik-balik sih. Tergantung bagaimana kita menghitungnya. Kita masukkan nilainya, ini diubah ya ke dalam bentuk B, nilai B tadi, lalu integralkan nilai X-nya, X-nya menjadi X 1/3, 1/3 X pangkat 3, ya ini diubah, lalu dimasukkan nilai X-nya menjadi 7/3, 7/3, lalu yang Y-nya kita itu integralkan, Y-nya kita integralkan. Ini integralkan menjadi 1/2 Y pangkat kuadrat, lalu masukkan nilai Y-nya, batas atas bawah, batas bawahnya. Dihitung menjadi 7/3 dikalikan dengan hasil ini, jadi 7/6. Lalu integralkanlah nilai Z dari batas atas dan bawahnya 1 dan 2. Lalu masukkan Z-nya kan tadi kosong ya, 1 ya, 1Z, diintegralkan jadi 1/2 Z kuadrat. Nah, seperti itu. Lalu ini hasilnya dikalikan, dimasukkan dulu, dimasukkan, lalu dikurang, lalu dikalikan. Hasilnya menjadi 7/4. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian, dan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.